الله يعلم ما نشكو من الألم. Sallallahu alaihi wasallam Sami'in sami'an rahimakumullah. Bersyukur pada Allah bertemu di majelis ilmu. Semoga diberi tambahan ilmu yang manfaat dan tidak itu akhirat yang Allah. Sembari kita itikaf di masjid, niat itikaf, kita buka surah Al-Qasas ayat yang ke-44. الذي يعوذ بكل نعمة صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وما كنت بجانب الغرب. Ayat ini setelahnya ayat-ayat sebelumnya mengisahkan Nabiullah Musa berseteru dengan Fir'aun. Maka ayat ini menjadi salah satu hujjah kenabian Rasulullah SAW yang sering ulama sebut sebagai burhan nubuwah, yaitu argumentasi kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang terkandung di dalamnya kita pelajari. Wa ma kunta, dan tidak engkau ya Muhammad, engkau itu tidak bijanibil gharbi, berada di sebelah barat. Al-gharbi maknanya barat. Maksudnya sebelah barat yang dimaksud apa ini? Yakni gunung Turisina. Baginda Nabi saat Nabiullah Musa menerima wahyu nubuwah, itu Kanjeng Nabi juga nggak ikut di situ. Akhirnya juga masanya beda ya. Idgodaina, ketika kami memberi putusan, ay awhayna, yakni memberi wahyu, ila Musa, kepada Nabi Musa, al-amro, tentang tugas risalah, ay birisalati, yakni misi kerasulan. Risalah itu maknanya adalah membawa pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunta minasyahidin, dan engkau juga tidak ada minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan. Ada dua kata kunci di sini. Kanjeng Nabi tidak hadir di Turisina dan juga tidak menjadi saksi. Tapi Kanjeng Nabi menceritakan kisah itu secara detail. Di sini perlu kita sadari bahwa ilmu itu atau pengetahuan itu didapat ada kalanya dengan empiris. Kalau bahasa akademiknya empiris, pengalaman indrawi, keterlibatan indra ini menemukan, merasakan, sehingga menjadikan pengetahuan. Ada ilmu itu didapat dari rasional, dari akal,
Nah, yang ketiga, ilmu itu didapat atau pengetahuan itu didapat dari wahyu. Dari wahyu. Maka orang mendapatkan ilmu itu ada karena mengalami secara empiris, sehingga disebut pengalaman itu adalah guru yang berharga. Ada yang memang keterlibatan akal, belajar. Nah, yang dari rasional ini, kalau saya ambil di kitab Qomi Utuyan, Syekh Nawawi menulis bahwa orang mendapatkan ilmu itu ada dua jalur. Jalur kasbiyun. Kasbiyun itu asal dari kata kasbi. Kasbi itu bekerja. Maknanya orang mendapatkan ilmu yang ikut mudarisul ilmi, terus ilmu. Kayak kita ini nggak tahu nih termasuk kasbiyun atau enggak nanti. Yang kedua apa? Atau hadir store pada guru. Storan itu maksudnya guru menyimak. Itu kasbiyun. Biasanya model seperti ini santri. Ya. Nah, ada lagi yang jalur sima'un, mendengarkan. Nah, mungkin jenengan ini ya. Mendengar. Nah, mendengarkan itu tidak akan berhasil mendapatkan ilmu illa bimahabbah, kecuali dengan senang. Jenengan dengerin ngaji, nggak senang, nggak masuk. Entah itu senang yang nyampaikan, entah itu senang ilmunya, entah senang itu majelis. Mau senang itu kan macam-macam. Pokoknya saya itu mau yang ngaji siapa, pokoknya hadir di majelis ilmu itu perintah Allah dan Rasul saya datang. Itu berarti senang hadir. Namanya senang hadir ya nggak ngerti mau tidur mau serius pokoknya hadir kan ya, nggak masalah. Atau senang ilmunya, senang dengan ilmu itu akan menambah kesehatan rohania, akan menambah wawasan batiniah, sehingga ada senang gurunya. Nah, ini pokoknya kalau nggak ustadz itu saya malas lah. Itu berarti senang gurunya. Karena ada orang yang gitu, ngaji itu kalau nggak yang cocok nggak mau kan. Saya itu termasuk korban. Jadi kalau ada undang, pokoknya kalau nggak jenengan saya acara nggak jadi. Umur kita maksa. Oke, sehingga itu termasuk kategori sebagai pengetahuan secara rasional dari akal, dan memang Allah memberi bekal itu untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang saya sebut tadi wahyu. Nah, ayat ini membuktikan kanjeng Nabi itu dapat pengetahuan yang detail itu dari wahyu. Sehingga untuk membantah orang-orang yang mendustakan Rasulullah, tidak terbukti bahwa kanjeng Nabi itu belajar sejarah, tidak terbukti bahwa kanjeng Nabi itu membaca tulisan, dan tidak memang Nabi itu Nabiun ummi. Sehingga ini menjadikan kita untuk belajar untuk rendah hati terkait intelektual. Apa maksudnya? Manusia itu kalau hanya mengandalkan proses tadi ya, empiris sama rasional, ini kan terbatas. Orang ngandalin panca indera untuk mendapatkan ilmu terbatas, benar gak? Membaca itu terbatas. Ada yang hobinya membaca sehari itu bisa 500 halaman. Awan dewi sehalaman udah ngantuk. Ya. Orang itu karena benar-benar menikmati empiris sampai mencari referensi yang sangat kuat. Akan tetapi masih terbatas. Kenapa? Ilmunya Allah tidak terbatas. Seandainya ditulis pakai tinta yang ada dari dibiasakan sebagai air laut, dituang lagi seperti itu, nggak habis.
Maka di sini ada ujian iman ketika orang pinter ini kalau nggak imannya kuat biasanya sombong. Oh, gara-gara saya ini rajin baca, maka pinter berarti itu salah menjawab ujian ilmu. Padahal bisa baca, kuat baca yang Allah yang kasih. Bener kan? Ya, nyatanya kalau mata lagi nggak bersahabat ya, baca ya susah. Ya, baca Quran ngantuk malah geleming sendiri. Saya sering kalau baca ngantuk, isi saya itu baca Quran pun geleming. Nah iya, membaca Quran itu kok lafadznya keliru itu berarti nggak jelas. Nah, maka jalur dekat kepada Allah itu ya ada kalanya yang dari bawah ke atas menuju Allah, ada yang dari atas baru diturunkan oleh Allah untuk menjadi penguat apa yang diketahui. Dalam ilmu tasawuf ada yang disebut jadab, ada yang disebut salik. Jadab itu dari atas ke bawah, ditarik oleh Allah. Ada yang dari bawah ke atas, yaitu salik, berusaha sendiri. Hakikatnya sama, berusaha sendiri itu yang ngasih Allah, ya. Jadab juga yang ngasih Allah. Cuman biasanya kejebak di sini. Ini usahaku, ini kunya ini. Yang jadi masalah ini usahaku ini. Maka ya kita ini nggak tahu yang mana ini yang jadab atau yang salik. Kalau dalam istilah lain ada murid, ada murad. Murid itu yang menginginkan, murad itu yang diinginkan. Nah, ayat ini membuktikan Kanjeng Nabi itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga langsung dikenakan pengetahuan dari wahyu. Wahyu itu apa? Kalau pemahaman kita apa? Wahyu. Pokoknya dari Allah ya. Yaitu apa? Allah memberikan kepada para rasul. Kalau selain rasul kan ada sebutnya ilham. Kalau selainnya para rasul ada yang ilham, ada yang intuisi. Yang umum adalah hidayah. Hidayah itu setiap orang punya ya, macam mendapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka ayat ini menyebut Kanjeng Nabi tidak hadir di situ. Kanjeng Nabi juga tidak menyaksikan peristiwa Nabi Musa. Tapi Kanjeng Nabi menceritakan dengan detail. Itu bukti bahwa Kanjeng Nabi itu mendapatkan pengetahuan tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidzalika lita'lamuhu wa takhbaru bih. Dengan demikian maka engkau memberi pengajaran terhadap dari peristiwa Nabiullah Musa wa takhbiru, dan memberi kabar dengan peristiwa Nabiullah Musa. Maka Allah lah yang menciptakan sejarah, juga Allah lah yang mengabarkan sejarah. Berarti semua itu ya Allah. Kalau orang tafakur mentok ya sampai hanya kalimat yang muncul itu Allah karena udah mentok itu sudah gak ada jalur lagi, namanya nihaya. Mentok ya Allah, semuanya ya Allah, yang sehingga kalau ada orang zikir yang Allah itu karena sudah penuh, mau ngomong apa lagi? Hakikatnya semua itu yang berperan adalah Allah Subhanahu. Allah lah yang menciptakan sejarah, juga Allah lah yang menceritakan sejarah. Sejarah itu untuk apa? Ya tentu untuk menjadikan pelajaran buat umat dalam konteks moral. Maka wahyu itu tidak hanya fenomenal spiritual, tapi juga kalau bahasanya Kang Bahron ya, institusi moral. Keren banget institusi moral. Ya, moral artinya ya untuk peradaban ini. Nah, kenapa itu diatur? Karena memang manusia semakin banyak, kemudian manusia itu tidak sama dalam mengelola kehidupan ini.
walaupun harusnya sih sama misinya, cuman tahapan-tahapan atau tahapan-tahapannya yang berbeda. Ada yang terjebak dengan nurutin hawa nafsu, ada yang sudah sadar diri menjadi hamba Allah, ada yang sudah sadar diri menjadi hamba Allah plus wakilnya Allah, ada yang nggak ngerti. Nah, yang nggak ngerti ini tugasnya para rasul untuk menyampaikan wahyu Nabi. Untuk apa? Untuk menata umat secara umum menjadi manusia atau umat yang beradab. Oke, kita lanjut. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur. Walakinna, tetapinya kami. Allah ayat ini mengambil domirna, sering saya sampaikan, maknanya kami itu berarti Allah melibatkan makhluk, memilih sebab makhluk, yaitu para rasul. Ansha'na, kami menumbuhkan. Ansha'na itu maknanya menumbuhkan aslinya. Nah, kalau namanya masa, ya boleh menumbuhkan atau melahirkan. Kurunan, umat-umat, bentuk jamak dari kurun, kornun itu maknanya umat. Kurunan, umat-umat. Umatun, satu umat. Umamun, umat-umat. Maksudnya umat-umat itu apa? Umat yang banyak. Generasi atau umat min ba'di Musa, setelah Nabiullah Musa. Setelah Nabiullah Musa itu sampai Nabi Isa itu mengalami banyak nabi yang sudah diutus. Di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyasa, Zulkifli, Yahya, Isa, baru Nabi Muhammad SAW. Itu diawali dari Nabiullah Musa bersama 70 jamaahnya, 70 pengikut setianya. Jadi tinggal tersisa orang baik itu 70. Kalau Nabiullah Nuh 40, 70 itu awal mula untuk menata ulang moral manusia. Sehingga setelahnya Kanjeng Nabi Musa tumbuh atau muncul, kami munculkan, kami lahirkan umat-umat yang mana fatatawala 'alaihim al-umur. Fatatawala, lama. Fatatawala itu maknanya lama. Tola itu maknanya artinya panjang. Kalau waktu lama apa panjang? Lama ya. Kalau waktu berarti bahasanya panjang apa lama? Kadang yang pakai panjang. Kalau Mas Bekor suwe. Fatatawala, sudah fatatawala maka jadi lama, panjang. Alaihim, terhadap kurun. Apa yang panjang? Umur. Umur itu masa berlakunya kehidupan. Sehingga setelahnya peristiwa Kanjeng Nabi Musa itu banyak umat-umat yang itu sangat lama sekali. Berarti peradaban manusia ini menjadi sekarang ini mempunyai proses yang berulang-ulang. Yang baik diganti dengan yang buruk diganti yang baik, yang buruk diganti yang baik, terus sampai secara ilmu pengetahuannya sudah berkembang sampai seperti ini. Belum lagi teknologi, kita nggak tahu ini 30 tahun yang akan datang anak cucu kita teknologinya kayak apa. Mungkin kameranya udah nggak kayak gini, Pak. Apa dulu tuh lahirin bayangin ada kamera ini, nggak ada, Pak. Ya sekarang Masya Allah udah mulai canggih. Entah nanti berikutnya akan muncul lebih canggih lagi. Kalau masih menjumpai berarti termasuk fatatawala 'alaihimul umur. Kita dipanjangkan oleh Allah yang sehingga umur kita bisa mengetahui periode berikutnya. Nah, kita ini sudah mengalami masa transisi
periode zaman Z sampai zaman Gen zaman apa lagi sekarang? Sekarang soalnya ada istilah zaman strawberry. Zaman strawberry itu anak kelihatannya cakep tapi pencet sedikit apa itu hancur. Anak sekarang kelihatannya gagah, dapat peristiwa sedikit itu udah putus asa. Nah, sekarang makanya disebut generasi strawberry dalam istilah sekarang. Ada lagi yang generasi rebahan. Rebahan itu senangnya lele-lele nonton HP itu generasi rebahan. Diajak duduk ngaji 1 jam beratnya kayak apa. Apalagi baca 1 jam mas berat. Nah ini itu sangat panjang peristiwa. Kanjeng Nabi saat itu tidak hadir. Tolas, saya baca tafsir jalanannya. Tolas lama opo amruhum umur atau peristiwa kurun fanasau al-wuhuda, maka karena lamanya tadi umat-umat setelahnya Nabiullah Musa mempunyai sifat lalai atau lupa karena lama gak diingetin. Ya. Ini manusiawi ya, karena lama gak diingetin. Zaman Nabi Musa dapat wahyu kitab Taurat itu lama, setelahnya itu kan gak ada kitab lagi. Yang saya sampaikan sebelumnya itu, kalau Rasul dapat wahyu wajib disampaikan karena berupa wahyu yang wajib disampaikan. Kalau Nabi tidak, maka setelahnya peristiwa Nabi Musa itu lama sekali gak dapat bimbingan seperti itu, sehingga syariatnya mengikuti syariat Nabi Musa. Karena lama gak ada yang ingetin. Ini kan berarti diingetin ingetin itu penting gak? Penting. Makanya notifikasi itu ya penting. Tapi diingetin terus ya malas. Jadi karena lamanya ini farasul ubudah, mereka pada lupa atas janji yang diucapkan ketika peristiwa Manna wa Salwa, janji setia untuk menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Wadalasas al-wudumu, karena lama peristiwa itu maka ilmu itu mulai luntur, mulai tidak menarik. Jadi kitab Taurat atau petunjuk atau kitab Samawi sebelumnya itu sudah tidak menarik. Mungkin hanya dikeramatkan saja, tapi tidak dibaca isinya. Ini kayaknya ya model-model peristiwa kita. Al-Quran 14 abad yang lalu atau 15 abad lalu menjadi peristiwa penting untuk menata ulang peradaban manusia yang puncaknya adalah ditata oleh Kanjeng Nabi itu. Maka generasi yang terbaik adalah generasi Kanjeng Nabi, para sahabat dan tabi'in. Agak kesini itu udah mulai loyo juga. Mungkin kita ini termasuk mengkeramatkan Al-Quran tapi males. Baca sih masih mending ya, males mengkaji dan mempraktekannya karena saking lamanya. Makanya syukur kalau masih ada yang bersahabat dengan Al-Quran. Minimal kita senang kalau ada orang baca Quran itu senang, apalagi orang hafal Quran kita senang, apalagi orang yang mempraktekkan Al-Quran senang. Untuk mempraktekkan Al-Quran kan banyak, mencari rezeki halal, mempraktekkan Al-Quran, sayang sama keluarganya, mempraktekkan Al-Quran, baik sama teman-temannya, tetangganya, mempraktekkan Al-Quran. Orang bersih-bersih, yuk mempraktekkan Al-Quran, menjaga kebersihan. Jadi semua itu bisa menjadikan makna itu mempraktekkan Al-Quran, dan kita menjadi orang yang merasa bahwa Al-Quran itu sudah hadir. Dia hadir di kehidupan kita dalam bentuk kegiatan yang nyata. Termasuk kita duduk di kafe kan ya praktekin Al-Quran. Mengkaji Nabi akhir Ramadan itu hobinya itu kafe di masjid. Tapi benar itikaf itu maksudnya berhenti dari aktivitas duniawi. Namanya itikaf.
Jangan sampai dengan niatnya itikaf malah scroll HP bodoh aja. Kirain bercahaya mukanya nggak taunya HP-nya bercahaya. Kusuk ini. Sampai wajahnya bercahaya. Enggak. Kan di dalam kegelapan bercahaya. Kirain wajahnya yang bercahaya. Ternyata pantulan dari HP. Itu Lailatul Qadar. Wa qata'a wahyu fajina bika rasulan, dengan fatwa alaihimul umur tadi maka terputusnya wahyu, kemudian kami hadirkan wahyu termasuk wahyu kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta thawiyan fi ahli Madyan, dan engkau tidak berada thawiyan menjadi muqiman, yaitu berdiam atau mukim. Engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, tidak ikut mukiman thawiyan. Thawiyan itu maknanya mukiman fi ahli Madyan, di dalam penduduk atau di wilayah Madyan. Kanjeng Nabi Musa pernah tinggal di Madyan. Di dalam kisah ini kan Nabi Musa berguru sama siapa? Nabi Nabi Suhaib. Ya, di istilah proses ini ya. Nah, kalau di surah Nabi Musa berguru Nabi Khidir. Nah, ini benar nih. Kalau di surah proses Nabi Musa berguru Nabi Suhaib. Cara bergurunya di surah mengembala kambing berapa tahun? Ini standarnya SOP-nya 8. Cuman kalau pengen nambah boleh 10. Enggak ada SOP-nya gitu kan. Jenengan boleh SOP sholat witir itu 3, 1 itu medit lah. Pelit enggak perlu saya. Sholat witir 1 rakaat itu pelit banget lah. Ya walaupun ada yang membolehkan, ya minimal 3. Kalau mau nambah boleh 5 rakaat, berapa lagi? 7 rakaat, 9 rakaat. Kalau di fikih batasannya 11 rakaat. Kalau mau 21, keren banget sholat witir 21. Nah, itu boleh. Seperti kita misalnya sekarang yang mesti zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan kalau ukuran beras 2,5 kg atau 3,5 liter ya. Apakah boleh ditambahin? Boleh. Justru malah kalau jenengan beli beras, hati-hati yang sudah paket itu. Karena bisa jadi ukurannya berkurang. Ya mungkin pas ukur pertama karena masih basah atau belum mengalami kesusutan ya dong. Iya. Ini sering, sehingga ketika waktu zakat fitrah ditimbang ulang kurang. Kalau kurang nanti takutnya zakat fitrah kita nggak sah, mending ditambahin. Jangan karena beli tulisannya 5 kilo, nah, udah yakin nih, yakin sih boleh Pak. Tapi kan kalau masih ada kesempatan untuk mengukur ulang, lebih baik mengukur ulang. Saya beberapa kali itu menemukan nggak sama hubungannya. Ketika ditimbang ulang tuh, kok kurang ini, kurangnya agak lumayan loh. 0,5 kilo itu kan lumayan. Nah ini panitia harus jeli, jangan sampai kobil itu doang. Udah kobil itu kurang tanggung jawab, kobil itu. Saya terima zakatnya fitrah itu kan. Nah, kata malaikat itu kan udah kobil itu ya tanggung jawab ambil lah. Akhirnya apa ambil yang harus nambahin, udah kobil itu. Nah ini kalau nambahin boleh, nggak ada salahnya. Kanjeng Nabi disebut di sini engkau tidak hadir, tidak mungkin fi ahli Madyan. Tapi kanjeng Nabi detail menceritakan peristiwanya kanjeng Nabi Musa bertemu Nabiullah Suhaib. Mulai diawali dari ketemu putri-putrinya, ya, menolong putri-putrinya, kemudian Nabiullah Musa berdoa sampai doanya ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin
Pak Kiro masih apa akhirnya? Dicatat itu apa saya ya. Itu sampai segitunya. Nah, itu semua dari mana? Kalau tidak dari Allah. Maka peristiwa atau surah yang menyebut tentang kisahnya Nabiullah Musa itu adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatslu alaihim ayatina. Tatslu, maka kamu membaca alaihim terhadap kurunan umat ayatina, ayat-ayat kami. Walakinna kunna mursilin, tetapi kami juga karena lama mereka tidak punya yang memberi peringatan, maka kami hadirkan mursilin, utusan-utusan. Jadi setelahnya Nabiullah Musa, Allah mengutus para nabi setelahnya. Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Ilyasa, Nabiullah ada yang menyebut Zulkifli, Dulabazul. Yang benar pakai dal, Pak. Dul mestinya. Cuman wong kita ini sering Zul. Yang repot itu ngasih nama anak nabi, tapi memuliakannya beda. Namanya Zulkifli, Pli. Oh, itu kan manggil kurang sopan. Namanya aja sudah Zulkifli. Maksudnya ngalah barokah pada Nabi Zulkifli. Lu kok manggilnya Pli itu? Lu itu kan jangan, ya nggak sopan Pak itu Pak, ya Allah. Ada kan kayak gitu ya? Nah, namamu siapa mau dipanggil itu? Nama saya sebetulnya Zulkifli Pak. Lu kok bapak punya Kifli? Tahu. Ini nama Nabi itu panggilnya Zulkifli Pak, Kifli itu. Bahaya ini. Ya Allah. Wa ma kunta walakinna kunna mursilin. Jadi Allah menata ulang hambanya, makhluknya Allah yang ada di bumi ini dengan menurunkan atau mengutus banyak utusan. Untuk apa? Membawa wahyu, menyampaikan pesan moral supaya apa? Kehidupan ini kehidupan yang baik, karena biar dinikmati kemudian hari. Jadi intinya manusia itu dilahirkan di bumi atau ditanam di bumi ini biar nanam kebaikan, supaya apa? Besoknya biar bumi ini tetap bisa digunakan siapapun mestinya. Cuman malah disuruh baik malah merusak tempat. Kayak kita ini ngerawat masjid supaya siapapun nanti kemudian hari kita bisa mengikuti memanfaatkan untuk ibadah. Kalau kita rusak misalnya, ya kan nggak baik. Nah manusia itu malah gitu, disuruh menggunakan bumi untuk sarana ibadah kepada Allah, malah merusak. Yang salah siapa ini? Tanya, mesti jawabannya salah iblis Pak. Soal ganggu kita. Nah ini para rasul dihadirkan untuk memberi peringatan, ngingetin bahwa sumber persoalan manusia itu kuat atau bermasalah dalam hidupnya itu pertama adalah mensekutukan Allah. Apa mensekutukan Allah? Menganggap Tuhan selain Allah itu ada, sehingga yang memandu banyak. Maksudnya mentauhidkan Allah kan yang memandu hanya satu, yaitu Allah. Menurut Allah boleh jalankan, menurut Allah nggak boleh tinggalkan, kan selesai. Menurut Allah boleh, tapi menurut ini nggak boleh, malah kendu. Menurut Allah nggak boleh, menurut yang lain boleh, jalanin. Menurut Allah kan salah, nggak boleh. Nafsu habisin. Nyatanya banyak yang nurutin selain Allah. Ya nggak usah jauh-jauh diri kita. Allah menyuruh kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Kanjeng Nabi nyontohin, Kanjeng Nabi itu kalau dahar berhenti sebelum kenyang. Kita yakin itu.
Apa lagi? Prakteknya kenyang dulu berhenti apa berhenti kenyang? Ayo. Nah itu aja saya ngumet kita. Ya, iya. Kadang ya sadar udah berhenti, kadang ada alam ini. Alam ini ngomong kan berhenti kan. Perlu jangan kasih notifikasi cukup. Nah itu harusnya. Karena perut ini untuk nafas, untuk air, untuk makan. Lah ini kebanyakan makan tadi, jengkol, macam-macam. Karena cocok. Cocoknya karena siapa? Cocok karena nafsu. Padahal nafsunya hanya sebatas ini, kesini nggak masalah. Kesini udah urusannya berubah. Notifikasinya apa? Kata nggak tahu apa pun nafsu. Kata orang Jawa. Ini saya ya Pak. Kalau makan sudah gelegen, pengen terus minum dulu atau cuci tangan, ini tanya Mas orang itu. Cuci tangan dulu, nambah lagi gitu. Ya Allah, dan nah ini yang disebut perintah nafsu sama perintah Allah. Kadang kita pernah. Siapa yang memutuskan akal dan spiritual kita? Kalau akal, jangan berhenti, selesai. Nafsu ngomong, sedikit doang. Lu ini kuat-kuatan, kadang-kadang sudah mau bersihin piring loh, di tengah perjalanan mikir, ada apa? Mau nambah, kok yo kenyang, gak nambah, balik lagi, nambah, repot. Itu baru soal makan, belum yang lain. Belum yang lain ketika manusia terjebak mengeksploitasi alam. Apakah yang mengeksploitasi alam itu tidak punya uang? Duitnya banyak. Apakah yang menebang pohon yang seharusnya dia menjadi peresap air hujan itu orang yang nggak punya duit? Banyak. Apakah harusnya tanah itu Allah desain untuk menjadi peresap air, melindungi yang di bawahnya, terus kemudian dirusak dengan dalih apapun? Apakah orangnya tidak punya duit? Oh, yang justru yang punya duit karena bisa menyewa alat beratnya. Nah, kalau manual nyangkul ini Mas, nggak jadi villa lah. Ya Allah. Nah itu muncul apa? Pentingnya Allah. Sebetulnya ya nggak wajib bagi Allah yang punya mau menurunkan para utusan. Kan tapi utusan ini tidak semuanya diterima. Justru utusan ini hadir banyak tantangan dari orang-orang yang sudah terjebak dengan kesyirikan. Kesyirikan yang saya maksud adalah tadi, kesyirikan itu kalau zaman dulu kan menyembah berhala. Kalau zaman sekarang banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Ya ini mengiyakan atau menganggap suara selain Allah itu benar. Menganggap suara selain Allah itu benar. Berarti suara nafsu itu dianggap benar. Wa ma kunta bijanibi turri idznataina, dan engkau tidak hadir di janibi turi, yaitu Jabal Turisina. Idznataina, ketika kami mengundang Nabiullah Musa untuk kita bikuah, yaitu terkait dengan menerima kitab Kajian Nabi gak hadir di situ, memang belum lahir. Tapi kajian Nabi mampu menceritakan, mengkisahkan dengan detail. Walakin Kanjeng Nabi Musa itu ketika menerima kitab Taurat itu disaksikan 70 pengikutnya itu. Disaksikan. Kalau waktu pertama melatih tongkat menjadi ular, terus tangannya beliau bercahaya itu sendiri. Tapi ketika mendapatkan Taurat itu disaksikan 70 orang, dan itu dibayar langsung. Dibayar itu menjadi disumpah langsung untuk menjadi manusia yang punya rohania yang tinggi. Kan tetapi setelahnya kurun itu
kurun yang masa-masa awal itu memang masih tangguh kan? Masih tangguh. Mudah-mudahan masa-masa berikutnya masih tangguh ya. Dengan masjid ini masa-masa renovasi Pak Haji Abdurrahman ya, mulai bagus kita tahu. Nanti bangun generasi berikutnya ya. Makanya kalau ada penerusnya ini yang bagus malah lebih bagus, tapi kalau penerusnya nggak bagus ya malah sepi masjid. Kan ada bangunan megah tapi isinya sepi loh. Karena generasinya nggak ngerti. Karena kalau generasi awal itu ngerti bayatnya, ngerti peristiwanya, bagaimana menata itu. Nah, kalau kesah itu kadang menjadikan luntur ketika orang tidak tahu. Nah, disinilah Allah menunjukkan keabsolutannya, kekuasaan yang absolut, kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Artinya Allah merekam semua peristiwa-peristiwa itu. Mudah-mudahan kita juga direkam menjadi hamba yang baik ya. Kita ini adalah rangka rekaman di bulan Ramadan ceritanya. Ini kita rekaman di bulan Ramadan karena Ramadan itu hadir menjadi perekam bagi hambanya. Siapa yang berbuat baik dengan kebaikannya, siapa yang berbuat buruk dengan keburukannya. Jadi gak usah iri yang gak baik, gak usah sombong ketika baik, karena kita sama-sama direkam. Dan Ramadan itu menjadi syahidah, menjadi saksi. Mudah-mudahan kita ini disaksikan menjadi hamba yang baik. Walakin rahmatan min rabbik, tetapi kami mengutus engkau ya Muhammad itu sebagai rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Min rabbika, dari Tuhan. Untuk apa? Litundiro. Nah, di sini tugas Nabi itu litundiro. Basyirah wa nadhira wa syahidan. Memberi kabar gembira, memberi peringatan, notifikasi, ngasih alarm. Jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan saja. Kasih ragu-ragu itu. Tujuannya ragu-ragu itu untuk apa sih? Ngerepotin apa nyelamatin? Dengan ada para ragu-ragu, galangi jalan aja. Ini berarti gak nyadar, itu berarti untuk nyelamatin kita. Maksudnya untuk beritahu. Tugas Nabi itu litundirakum ma atahum min nadirin min qablik. Kaum yang belum atau tidak atau datang kepadanya apa min nadirin, peringatan min qablika sebelumnya. Kanjeng Nabi hadir dalam rangka mengingatkan umat yang lama. Umat itu lama tidak diberi peringatan. Tidak diberi peringatan. Maka di sini PHBI itu masih dianggap relevan karena meringati itu penting. Kecuali memang yang Yun Sewu setiap harinya udah ngaji. PHBI itu gak penting Pak. Kenapa? Oh, paling ya seminui lah. Penting saya ngaji gitu. Itu bagian. Memang setiap hari ngaji. Dan kita kan hidup di tengah masyarakat yang umum. Ada yang memang gak ngaji-ngaji Pak. Sampai nabinya itu gak kenal. Nah, Nabi Musa kok gak ngerti. Nah itu kan berarti butuh diperingatkan anak-anak kita. Makanya ada yang nyebut penting, tapi harus sesuai yang judulnya. Kadang kita ini dialihkan perhatian kita. PHBI judulnya memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah isinya itu mungkar, malah mendatangin artis yang buka aurat terus nyanyi dalam rangka Maulid itu ya nggak sesuai judul Pak. Kadang saya bingung gimana ini. Ya bingung itu ya bingung. Jadi judul ya kadang repotnya gitu. Soalnya mungkin latar belakangnya beda-beda. Biasa ngurusin kegiatan umum ditunjuk menjadi panitia ngurusin agama. Karena agak ada referensi, ya pokoknya kegiatan umum dibalikan ke ada kesebaliknya. Biasa ngurusin peringatan agama dijadikan panitia kegiatan umum. Akhirnya itu 17-an isinya ya wis gosah.
Ya maulid. Iki piye to jane kan? Oh ya wes. Ya namanya Allah wes. Yang jelas kalau mau mengikuti kajian Nabi tugasnya adalah memberi peringatan. Ingat, namanya memberi peringatan itu tidak punya hak untuk menguasai. Diingetin nggak boleh ditablokin, Pak. Lasta alaihim bimusaitirin. Allah memperingatkan kajian Nabi, lasta alaihim bimusaitirin. Kau tidak punya hak untuk menguasai. Karena yang punya hak untuk menguasai, diberi hidayah dan tidak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingatkan. Karena kita melakukan pengingatan itu sudah mendapatkan perintah pahala dari Allah karena menjalankan perintah berupa mengingatkan. Mengenai yang diingetin, menerima atau tidak itu haknya dan memang menjadi prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya apa? Memberi peringatan di sini. La'allahum yatadzakkarun. La'allahum, semoga, ini namanya harapan roja. Semoga atau mudah-mudahan, biasanya kan gitu kan diterjemah itu menawa-menawa, barangkali ya, la'allahum barangkali, siapa tahu bahwa menawa manusia itu yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Yatadzakkarun itu maknanya ta'adzun, mengambil mau'izah. Jadi dari peringatan itu supaya ada harapan untuk tumbuh menjadi spirit kehidupan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang mendapatkan peringatan itu pasti sadar? Belum tentu. Coba kita lihat di ayat surah Yasin itu. Liyundziru man kana hayya. Nabi itu Al-Quran ataupun Nabi sama ya. Nabi itu yang bawa wahyu itu ya tugasnya untuk menyampaikan karena manusia ya sama-sama manusia. Itu ternyata man kana hayya. Yang bisa diberi peringatan itu adalah hayya, orang yang hidup. Maksudnya hidup menurut ulama adalah kehidupan hati. Karena hidup itu ada yang hayyatun jasad, hidup fisik. Ada yang disebut hayyatun nafas, kehidupan jiwa. Ada yang menyebut hayatul qalbi, kehidupan hati. Fisiknya tidak oke, tapi hatinya hidup, Masya Allah. Itu yang disebut orang yang hatinya baik. Fisiknya oke, hatinya rusak. Wah kacau. Wongnya ganteng sih ganteng, cumanya itu. Ya, cuma ini hatinya ya masalah. Cantik sih cantik, cumanya ini karena gak hidup nanti. Nah, peringatan apapun dibawa oleh siapapun, kok hatinya mati, susah untuk tumbuh menjadi apa maksudnya. Saya sering gambarin hati itu seperti bumi, ada yang subur, ada yang keras plus batu. Sudah keras, ada batunya lagi, itu nyangkulnya susah. Sudah susah, harus hati-hati. Selain cangkulnya punya resiko patah, batunya itu nyipratin mental ke orang yang nyangkul. Kita ngomong baik-baik sama orang yang hatinya keras, gak diterima aja sudah untung, ya kan? Karena apa? Bisa punya resiko ditabur bang kita. Loh iya, kan ada orang keras kok di ngomongin dalil kan, berarti kan mesti ngomong gitu. Pergi, saya nggak mau dalil iya, dan kajian Nabi itu mengalami seperti itu. Ditolak aja untung ya, itu ditolak terus dilempari batu. Tapi kan Nabi punya roja, punya harapan. La'allahum yatadzakkarun. Siapa tahu bapaknya ini nggak mau. Siapa tahu alam bawah sadarnya dia itu tetap merekam nasihat tadi, tersimpan menjadi diri satu sel saja yang menyimpan itu,
nanti kemudian membunuhi istrinya, kemudian punya anak, dan salah satu sel itu merekam nasihat yang baik, siapa tahu tumbuh nanti ngajak sel-sel yang lain, anaknya baik. Kalau anaknya belum tumbuh selnya, siapa tahu cucunya. Nah, akhirnya penduduk Taif berubah menjadi Madinatul Munawwarah. Itu peristiwa yang sangat luar biasa, walaupun susah untuk niru sabare Kanjeng Nabi, gitu. Nah, di sini ada kalimat ta'ala tadi. Ta'ala itu dalam ilmu nahwu namanya af'alul qulub, termasuk saudaranya kana yang mempunyai makna roja. Roja itu harapan yang mungkin terjadi. Beda dengan tamani yang mungkin tidak terjadi. Jadi ada la'allahum ini harapan. Maka agama ini tetap berlangsung ketika dibawa oleh orang-orang yang mempunyai roja, mempunyai harapan. Kalau nggak ada harapan, ya sering putus asa. Daripada ngaji gak pada dunung, ini kalau saya ngaji lah, itu berarti gak punya harapan. Daripada makan gak kenyang-kenyang, gak usah makan, gak ada harapan. Maka Kanjeng Nabi hadir itu dihadirkan oleh Allah dalam rangka menata ulang untuk manusia punya harapan. Mudah-mudahan walaupun secara fisik Kanjeng Nabi tidak hadir di zaman kita, tapi Al-Quran, sunnah-sunnahnya masih hadir, masih kita jumpai, masih kita dengar, masih kita bisa baca, masih kita bisa mengikuti. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang agama kita, senang jalani kebaikan, senang mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Alim ya Fata'alimna ma ja'ilna min hikmatika waj'alna min ibadika as-salihin. Iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di hari yang ke-25 ini ya, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.